Selamat datang dengan uh, Bible Study, Bible Study untuk Injil Markus. Kita masuk ke bagian yang kedua dari Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai 20. Kita akan melihat bagian ini dengan lebih perlahan dan detail, dan bagaimana bagian ini memberikan kita gambaran untuk perjanjian lama, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus, yang menjadi sebuah gambaran yang ada juga di dalam perjanjian lama. Kita akan mulai dengan ayat 12. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Ini bicara mengenai Tuhan Yesus yang sudah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan pada saat itu langit terbuka, Roh seperti burung merpati turun ke atasnya, Roh Kudus turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun. Nah, di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicoba iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Tadi bagian yang kedua ini, di ayat 12 dan 13, ada kata yang menarik yang perlu diperhatikan adalah padang gurun. Yohanes Pembaptis pun tampil di padang gurun, dan di ayat yang kedua dari pasal 1 ayat kedua dikatakan bahwa pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Dan Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Yesus pun setelah dibaptis dibawa ke padang gurun oleh Roh Allah, dan di sana dia dicobai selama 40 hari lamanya. Yang menarik adalah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, dan Tuhan Yesus sekarang masuk di padang gurun dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita tahu bahwa di perjanjian lama bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga kita tahu sejarah panjang bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Mereka berputar-putar di padang gurun, dan karena ketidaktaatan mereka dan pemberontakan mereka, mereka menjadi bangsa yang mengembara di padang gurun. Nah, mereka mengembara selama 40 tahun. Yesus di sini hanya 40 hari. Dua persamaannya adalah 40. Kata 40 itu sebetulnya sebagai sebuah simbol yang mengingatkan bahwa ketika seorang membaca Injil Markus, mereka harus melihat ke belakang, ke sejarah orang Israel, bagaimana orang Israel selama 40 tahun berputar di padang gurun, dan mereka yang generasi yang dari Mesir yang berputar-putar di padang gurun itu kemudian binasa di padang gurun dan tidak hidup, meneruskan hidupnya di tanah Kanaan. Tapi generasi yang muda yang lahir di padang gurun mungkin, dan mereka sudah sekitar pemuda 20 tahunan, mereka lah yang memasuki tanah Kanaan, dan hanya dua orang atau dua keluarga, yaitu keluarga dari Yosua dan juga Kaleb, yang dari generasi lama memasuki tanah Kanaan dan memimpin generasi yang baru menduduki tanah Kanaan.
Jadi kita harus melihat bahwa ada sebuah samaan yang cukup signifikan dari angka 40 itu ketika kita kembali melihat perjalanan bangsa Israel. Jadi maknanya apa? Maknanya Yesus adalah representasi dari bangsa Israel itu sendiri. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel sekarang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bangsa Israel di padang gurun dicobai, bahkan mereka jatuh dalam pencobaan dan mereka mencobai Tuhan, dan mereka gagal dan gugur di padang gurun, tidak bisa meneruskan perjalanan, bahkan Musa pun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yesus pun sama, Yesus dicobai, tetapi dicobai oleh iblis dan uh, dia menang, walaupun secara di dalam Injil Markus kita tidak diberikan sebuah percakapan yang detail, hanya sebuah kisah yang ringkas mengenai kemenangan Tuhan Yesus. Dikatakan dia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yang terakhir, kata malaikat-malaikat melayani dia itu adalah sebuah eh, pernyataan yang mengindikasikan Yesus menang, dan malaikat-malaikat menghampiri dia, melayani dia, memberi dia kekuatan dan uh, menyegarkan tubuhnya kembali. Nah, ada yang menarik di situ, kita melihat ada kata binatang-binatang liar. Kita tahu kalau di dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, Tuhan menghalau binatang-binatang liar itu untuk tidak menghancurkan uh, ladang mereka atau pertanian mereka, dan menghancurkan semua yang mereka telah usahakan dari tanah yang Tuhan berikan. Ketika mereka taat, Tuhan menghalau binatang-binatang liar itu. Tapi ketika mereka tidak taat, maka binatang-binatang liar itu akan masuk ke wilayah bangsa Israel, menghancurkan eh, ladang mereka, merusak, dan bangsa Israel kemudian merugi dan mereka kehilangan eh, banyak dari apa yang mereka harusnya dapatkan dari tanah mereka, dari perkebunan mereka, pertanian mereka, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini kata binatang-binatang liar itu sebuah simbol untuk kita bisa melihat bahwa Kristus betul-betul berada di dalam sebuah ketaatan di hadapan Tuhan, menghadapi iblis, dan uh, tentu ini adalah sebuah peperangan yang terjadi untuk iblis berusaha membuat Yesus tidak taati atau terjatuh dan kemudian tidak taat pada firman Allah. Jadi kata binatang-binatang liar itu memberikan sebuah signifikansi yang perlu kita perhatikan kita membaca Injil Markus, melihat lagi ke belakang apa yang terjadi di bangsa Israel, dan memberikan makna apa yang kita baca di dalam Injil Markus. Nah, setelah dicobai, kemudian Yesus uh, ada sebuah introduksi sebelum Yesus masuk ke Galilea kembali. Ada sebuah pengantar jembatan. Dikatakan sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ini yang menarik, bahwa
apa yang sudah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan mempersiapkan jalan untuk Tuhan atau mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. Sekarang Yohanes Pembaptis ditangkap dan sekarang tugas atau spotlight lampu sorot Injil Markus sekarang bukan lagi ke Yohanes Pembaptis tetapi pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi sorotan poin utama walaupun dari pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu juga tetap ada sebuah dinamika untuk melihat Yohanes Pembaptis persiapan kedatangan Kristus, dan Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada orang-orang bahwa inilah Kristus, dan Markus berusaha untuk memperjelas itu dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Tetapi saat ini kita melihat di dalam ayat 14 dan 15 bagaimana sekarang Yohanes Pembaptis itu sudah ditangkap, dia tidak lagi bisa melakukan pelayanannya. Sekarang Tuhan Yesus yang menyerukan pertobatan, dan yang menariknya adalah ada pesan yang mirip yang diserukan atau seruan yang mirip yang diserukan oleh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Walaupun di dalam seruan Tuhan Yesus sedikit berbeda. Kalau di dalam seruan Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah di ayat yang keempat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sedangkan di dalam seruan Tuhan Yesus bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kata yang sama adalah bertobatlah, tetapi bagian yang keduanya adalah percayalah kepada Injil. Itu yang dikatakan oleh atau disuruhkan oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada Injil. Ini apa? Injil di dalam konteks Matius adalah yaitu Yesus Kristus sendiri, sang dirinya sendiri. Jadi bertobatlah dan percayalah, kalau diparafrasakan, percayalah kepadaku, pada Yesus Kristus sendiri. Jadi ada perbedaan dan juga ada persamaan yang sangat dekat antara apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Tentu Yohanes Pembaptis tidak menunjukkan orang itu untuk percaya kepada dirinya, itu yang menjadi perbedaan yang signifikan. Dan di sini kita melihat tentu ini juga bukan sesuatu yang langsung, tapi kalau kita melihat konteks Injil Markus, maka kita akan melihat bahwa apa yang dimaksudkan Injil itu adalah tentang Yesus Kristus anak Allah. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dan Mesias yang dinantikan. Nah, seruan ini disampaikan oleh Yesus, dan yang menarik apa yang dikatakan di ayat yang ke-14, datanglah Yesus ke Galilea. Ini menjadi frasa penghubung untuk ayat 16 sampai 20, karena frasa ini dibingkai atau dilihat dari sudut pandang objek yang didatangi, karena dikatakan datanglah Yesus ke Galilea. Kalau di dalam ayat 9 kita tahu pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Datanglah Yesus dari Nazaret. Jadi bukannya Yesus itu keluar dari Nazaret, tetapi dikatakan datanglah Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-14 berbeda, datanglah Yesus ke Galilea atau masuk ke Galilea. Tetapi yang menarik adalah
Markus memakai kata datanglah itu dan kata ke itu, atau kata datanglah dari, kalau di ayat 9, menjadi sesuatu yang unik. Kenapa Markus tidak pakai saja Yesus keluar dari Nazaret, dari tanah Galilea, atau Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa sebetulnya ini adalah menunjukkan sebuah inisiatif dan menunjukkan objek yang perspektif dari objek, sudut pandang ya. Sudut pandang yang ingin disampaikan oleh Markus adalah objek yang didatangi oleh Yesus itu, atau Galilea itu, di ayat yang ke-14 itu bersifat pasif, sedangkan Yesus yang mendatangi. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang ingin bertemu, satu orang itu ada di rumahnya dan satu orang lagi ada di luar dan sedang berjalan menuju rumah orang yang pertama itu, dan orang yang pertama itu melihat dari jauh, orang yang kedua itu mulai mendekat dan kemudian ada di hadapannya dan masuk ke rumahnya. Nah, ini juga yang ingin coba disampaikan oleh Markus, melihat sudut pandang dari orang yang didatangi, melihat sudut pandang dari objek yang didatangi itu. Jadi Yesus itu memiliki inisiatif untuk datang, dan dia aktif mendekati objek yang didatangi itu. Bukan objeknya itu datang kepada Yesus, tetapi Yesusnya yang datang ke orang tersebut, ke wilayah tersebut. Jadi ini sesuatu yang perlu di dikasih catatan, untuk kita bisa melihat Injil ini menjadi satu perspektif yang berbeda, yang kita bisa lihat bahwa Tuhanlah yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Dialah yang mendatangi kita, mendekat dan mendekat sampai ke kita. Nah, ayat 16 katakan, setelah ayat 14, Yesus datang ke Galilea, dan di Galilea itu ada danau. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, jadi memang masuk ke Galilea dan itu ada danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, jadi jika kita membangun sebuah rekonstruksi dari cerita ini, kita bisa membuat sebuah film begitu ya, bahwa ini dilihat dari sisi Simon, Petrus, dan Andreas, di mana Tuhan Yesus itu menyusuri danau Galilea dan mulai mendekati Simon Petrus dan Andreas. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus itu menyusur, mendekat sampai dekat dengan mereka. Dan tentunya ketika itu Tuhan Yesus melihat Simon. Jadi dari sisi Tuhan Yesus pun dia melihat apa yang dikerjakan oleh Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi mereka sedang bekerja, dan pekerjaan mereka di mana? Ya, di perahu, menebarkan jala karena mereka adalah nelayan, dan tempat kerja mereka ya di perahu itu, di danau itu. Dan Yesus datang ketika mereka bekerja di waktu-waktu yang sebetulnya itu adalah waktu yang sibuk bagi Simon Petrus dan Andreas.
Nah, ketika didatangi, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi inilah ajakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mengajak Simon, Petrus, dan Andreas untuk mengikut Tuhan Yesus dan dijadikan penjala manusia. Nah, inilah saat-saat di mana mereka melihat bahwa panggilan ini menjadi satu panggilan yang sangat signifikan untuk mereka, karena mereka bukan hanya menjala ikan, tetapi menjala manusia. Ada perbandingan di situ, penjala ikan dan penjala manusia. Tentu ini memberikan sebuah perbedaan untuk kita untuk membandingkan penjala ikan dan penjala manusia. Itu dua hal yang sangat berbeda sama sekali. Jadi yang menarik adalah ketika dikatakan diajak seperti itu oleh Tuhan Yesus, dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka pun pergi meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ini respon yang instan yang dialami oleh Simon Petrus dan Andreas ketika mereka mendengar mengenai ajakan itu. Mereka melihat bahwa value atau nilai dari ajakan Tuhan Yesus itu lebih tinggi dari apa yang mereka kerjakan. Menjadi antara penjala ikan dan penjala manusia itu lebih tinggi daripada yang mereka sedang lakukan. Dan yang mereka lakukan adalah meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Jadi ini adalah sebuah keputusan yang betul-betul seolah ada terjadi sesuatu yang mujizat di dalam hati mereka, perubahan yang begitu signifikan dan radikal, sehingga mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Jadi mengikuti Yesus itu mereka harus meninggalkan jalannya. Ketika mereka bekerja, mereka tinggalkan dan mereka ikut Yesus. Nah, di ayat yang berikutnya, ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Dan setelah Simon Petrus dan Andreas mengikut Tuhan Yesus dan mereka mulai mengikuti Dia, dan ini saudara bisa bayangkan Yesus dan Simon Petrus dan Andreas itu berjalan menuju ke tempat yang mereka melihat Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus. Nah, ketika meneruskan perjalanan, bertemu dan melihat Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus pun memanggil mereka, dan ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka sedang membereskan jala di perahu. Jadi kemungkinan besar mereka sudah selesai bekerja dan mereka sudah mulai mengepak, memberes-bereskan dan menata supaya mereka bisa pulang. Dan kemungkinan ini karena mereka punya kalau di ayat kita buka di ayat 20, karena mereka punya orang-orang upahan lebih dari satu orang, jadi kemungkinan besar kerja mereka lebih cepat dari Simon Petrus dan Andreas karena mereka punya orang upahan. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah mereka akan selesai bekerja itu, ketika Yesus memanggil, mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan
Tuhan lalu mengikuti dia. Yang perlu diperhatikan adalah mempunyai perahu seperti Andreas dan Simon itu perahu sendiri untuk menangkap ikan itu adalah petunjuk atau indikasi bahwa Simon Petrus dan Andreas bukan orang yang menengah ke bawah, tetapi menengah ke atas, dalam artian Simon Petrus punya perahu sendiri dan Andreas juga punya perahu sendiri. Dan tetapi Yakobus dan Yohanes kemungkinan besar mereka punya keluarga yang punya bisnis yang besar untuk penangkapan ikan ini, sehingga mereka bisa menggaji dan mengupah orang-orang lain untuk mereka menangkap ikan bersama-sama, sehingga kerja mereka lebih cepat dan hasil yang mungkin didapat lebih besar, dan kemungkinan besar juga mereka punya lebih dari 2 perahu, 3, sehingga mereka bisa menangkap lebih besar. Dan ini adalah sebuah indikasi bahwa Yohanes dan Yakobus betul-betul bukan orang yang miskin gitu. Jadi mereka meninggalkan perahu dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ini yang bisa kita ambil untuk kita bisa renungkan adalah sebetulnya kata datanglah itu menjadi sebuah perenungan untuk kita, bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada kita, ke dalam hidup kita. Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya kepada kita, barulah kita bisa mengenal dia, barulah kita bisa percaya kepada dia. Jadi iman kita pun itu karena Kristus menyatakan dirinya kepada kita dan kita diberikan iman untuk percaya. Jadi kita melihat bahwa gerakan datang ini ya ke Galilea dan bertemu dengan murid-murid itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus pada kita dan juga pada murid-murid tentunya. Dia memanggil kita untuk menjadi muridnya, dan yang menarik di situ adalah ketika bekerja. Jadi Tuhan Yesus itu hadir ketika mereka sedang bekerja. Nah, ini menjadi sebuah renungan untuk kita semua yang mungkin di perkotaan kita sibuk bekerja dan kita seolah-olah melupakan apa yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Tetapi ini mengingatkan kembali bahwa di dalam pekerjaan itulah, di saat kita bekerja itulah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi penjala manusia. Nilai yang kita bisa ambil adalah bahwa ketika kita bekerja pun ada hal yang lebih besar dari hanya sekedar mencari uang untuk menafkahi anak kita, untuk menafkahi keluarga kita, tetapi kita juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyerukan atau berbagi kabar baik itu dengan orang lain. Sama seperti Kristus berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Simon Petrus dan Andreas pun, dan Yakobus serta Yohanes pun dipanggil untuk menyampaikan kabar baik itu tentang Yesus Kristus. Jadi bukan masalah harus meninggalkan pekerjaan. Tentu kalau misalnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang ya itu mendatangkan hasil, atau kita melakukan pekerjaan yang berdosa, kita harus tinggalkan itu. Tetapi jika kita memiliki pekerjaan yang benar,
layak dan secara hukum itu legal juga, dalam artian tidak ada tidak ada hukum Allah yang dilanggar dan tidak juga menentang hukum manusia atau hukum yang ada di negara kita. Tentu kita tidak harus untuk meninggalkan pekerjaan kita bisa terus meneruskan pekerjaan kita, bekerja, tapi apa yang kita perlu pahami adalah bahwa panggilan menjadi murid itu yang lebih utama dari yang kita kita sedang jalani untuk pekerjaan kita, bahwa di dalam pekerjaan itu kita juga merepresentasikan mewakili Kristus. Kita bekerja bukan untuk sekedar mencari uang, tetapi untuk memuliakan Allah dengan apa yang kita lakukan dan menyatakan karya Allah dan kasih Allah dan Injil Yesus Kristus pada orang-orang di sekitar kita, tempat kita bekerja. Nah, yang bagian yang kedua mungkin ini yang menarik juga. Jadi Tuhan Yesus datang mendekati Yakobus dan Yohanes ketika mereka membereskan jala, artinya setelah selesai bekerja. Nah, ini adalah sebuah panggilan bahwa walaupun setelah selesai bekerja bukan berarti panggilan menjadi murid itu menjadi mengikuti Tuhan Yesus itu berhenti, tetapi itu berlanjut sampai setelah selesai bekerja, atau di dalam aspek kehidupan yang lain pun kita diminta untuk mengikuti Kristus dengan penuh integritas dan menunjukkan kasih dan memberitakan Injil Yesus Kristus pada orang-orang sekeliling kita. Jadi ini adalah sebuah panggilan untuk kita mengikut Yesus, menjadi murid Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita saat kita bekerja atau saat kita tidak bekerja di rumah dan di tempat lain, kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Nah, yang mungkin menjadi sebuah catatan tersendiri atau penting yang perlu kita ingat adalah Tuhan Yesus itu dipanggil datang dari Galilea, datang dari Nazaret di tanah Galilea, dan dia setelah dibaptis dia kembali masuk ke Galilea. Kalau di peta itu Galilea agak sedikit ke utara dan dia dekat dengan wilayah itu dekat dengan bangsa-bangsa, sehingga daerah Galilea itu menjadi daerah yang sangat multi etnis dan juga akulturasi budaya pun ada di situ, sangat plural atau jamak budayanya. Orang-orang dari bangsa lain juga ada di situ bercampur dengan orang-orang Yahudi. Berbeda dengan Yerusalem yang menjadi sentral dan fokus ke agama Yahudi atau Yudaisme. Galilea menjadi daerah yang dianggap pinggiran tetapi juga memiliki signifikansi yang cukup besar dengan interaksinya antara orang Yahudi dan budaya Yahudi dan juga budaya Yunani atau Romawi di situ. Dan tentu ini wilayah yang sangat diverse atau sangat majemuk, dan kemungkinan besar mereka berasa kalau kita lihat ketemu dengan bangsa non Yahudi di sana, tentu agamanya pun berbeda. Jadi mulai dari agama
sosial budaya itu sangat-sangat majemuk dan beragam di Galilea. Ini yang menarik adalah bahwa ketika dia setelah dibaptis, dia masuk kembali ke Galilea dan memanggil murid-muridnya di Danau Galilea itu, murid-murid pertamanya, dan dia melayani orang-orang Galilea. Renungannya adalah yang bisa kita refleksikan bahwa ketika kita dipanggil dari latar belakang apapun yang kita miliki, atau dari agama apapun, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk melayani orang-orang yang dari latar belakang yang sama dengan kita atau latar belakang yang berbeda dengan kita. Ini renungan yang mungkin kita bisa ambil bahwa Tuhan Yesus itu datang dari Galilea, wilayah yang majemuk dan beragam budayanya, dan kemudian dia kembali lagi ke Galilea melayani orang-orang yang berbeda, orang-orang yang betul-betul yang membutuhkan kasih karya Kristus dalam hidup mereka. Balik lagi ke kampung halamannya. Jadi kita bisa belajar bahwa dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus itu bukan berarti kita harus meninggalkan tempat asal kita, tetapi kita bisa kembali ke tempat asal kita untuk melayani orang-orang yang ada di sana, orang yang latar belakangnya dulu sama seperti kita, yang agamanya sama juga dengan kita, tetapi sekarang hati kita, iman kita sudah berbeda, dan kita tetap memiliki kasih, dan bahkan kita memiliki sesuatu yang lebih berharga dari sebelumnya. Sebelum kita mengenal Kristus, kita memiliki Kristus, dan Kristus itulah yang berita yang paling berharga yang bisa kita sampaikan dan beritakan pada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang sedang mencari dan terbelenggu oleh dosa. Kita menyerukan pertobatan, pengampunan dosa, sehingga mereka bisa diampuni dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekian seri kita yang kedua untuk Bible Study Injil Markus ayat 12 sampai 20. Kita akan bertemu lagi untuk kita membahas Injil Markus di pasal pertama ayat berikutnya 21 dan seterusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.